Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua yang ada di rumah. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah Minggu 3 Mei 2020 adalah Minggu Perpuluhan. Kita bersyukur kita mau masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun kita ibadahnya masih tetap di rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan namanya. Tuhan berfirman, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di rumah kita pada hari ini. Amin. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian sukacita. Kita sambut dengan pujian, ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam saat teduh dan pengakuan dosa, ayat firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk masuk dalam saat teduh terambil dari Roma 6 ayat 23 berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam saat teduh dan pengakuan dosa, kita sambut dengan pujian, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh timur
besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Bapak Ibu, mari kita mengambil saat teduh dan pengakuan dosa. Bapa, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau memuji Tuhan kembali dengan pujian. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bait kedua jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita habiskan ibadah ini di dalam votum, pembacaan ayat, dan doa. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayangnya dari Yesus Kristus, dan dalam pertolongan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya turun memberkati ibadah pada minggu pagi hari ini. Nats pembimbing terambil dari Yakobus pasal 5, ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami naikkan syukur dan pujian hormat kami kepada Engkau atas lawatan-Mu sepanjang 1 minggu yang lalu sampai dengan minggu pagi hari ini. Kami bersyukur sekalipun kami hanya bisa bertemu dalam ibadah ini lewat televisi, lewat HP, tetapi kami tahu dan kami percaya Tuhan hadir di setiap ibadah-ibadah yang dilakukan baik di gereja maupun di rumah-rumah jemaat. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah mengumpulkan kami keluarga lepas keluarga dari jemaat-Mu, baik Bapak, Ibu, anak-anak, dan kami juga bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami dan memberikan kami kesehatan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan,
supaya Engkau mengambil alih segala perhatian dan pikiran kami, supaya kami betul-betul beribadah dan hati dan pikiran kami hanya tertuju dan terfokus hanya kepada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menikmati ibadah, kami boleh mendapat berkat lewat ibadah ini, dan sukacita kami melimpah karena Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Kami mau memulai ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca Mazmur, kita memuji Tuhan kembali dengan pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakanlah ciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita nyanyikan sekali lagi, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita mau bermazmur bagi Tuhan dengan Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 10 kita baca bersama-sama. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ya, semua orang menantikan Engkau, takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yang berbahagia adalah kita yang sudah membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita agar dipulihkan dari wabah virus corona. 2, kita mau berdoa untuk seluruh tenaga medis dan TNI Polri di seluruh Indonesia dalam menangani pandemi virus corona agar dilindungi Tuhan. 3, kita mau berdoa agar seluruh jemaat GKI Kota Bengkulu dilindungi dari wabah corona. Dan kita berdoa juga untuk studi anak-anak jemaat, baik yang di TK, SD, SMP, SMU, dan di perguruan tinggi, agar mereka tetap taat belajar di rumah atau belajar online. Sebelum kita masuk dalam saat teduh, kita mau memuji Tuhan dengan pujian. Engkaulah perisaiku di saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Sekali lagi pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami.
Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Lindungi bangsa kami dan pulihkan bangsa kami ya Tuhan dari wabah virus corona. Berkati para pemerintah kami, berikan mereka hikmat agar dapat melakukan tindakan yang terbaik dan mereka dapat bekerja sama dalam menangani virus corona ini, sehingga virus ini cepat berlalu ya Tuhan. Dan kami pun boleh kembali melakukan aktivitas kami kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia agar mereka tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk tetap di rumah saja guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan kalau semuanya itu tertangani dengan baik, virus ini akan dapat melemah sehingga perekonomian bangsa boleh stabil kembali. Kami mohon nyatakan kuasa-Mu Tuhan buat bangsa kami. Terima kasih Yesus. Kami mau berdoa juga untuk seluruh tenaga medis dan TNI Polri, mereka yang berada di garda terdepan dalam menangani pandemi virus corona, agar Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan yang ekstra ya Tuhan. Anugerahkan mereka sukacita dan damai sejahtera dalam menjalankan tugas untuk kemanusiaan, dan jauhkan mereka dari wabah virus corona. Dan Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka tetap aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh jemaat GKSIA Kota, agar Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan jauhkan dari virus corona. Berkati keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Walaupun kami tetap di rumah, kami mohon perlindungan Tuhan yang sempurna bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk studi anak-anak jemaat GKSIA Kota Bengkulu, baik yang di TK, SD, SMP, SMU, bahkan di perguruan tinggi. Karena adanya virus corona yang melanda bangsa kami, sehingga mereka belajar mandiri dan online di rumah masing-masing. Namun Tuhan kiranya memberikan hikmat dan sukacita buat anak-anak kami, agar mereka tetap semangat dalam belajar. Kami berdoa untuk orang tua yang mendampingi dan menjadi guru di rumah, agar diberikan kesabaran dalam membimbing anak-anak belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami, agar kami boleh bebas dan kami boleh kembali beraktivitas seperti semula. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Kami rindu kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga, saudara, dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami. Tuhan kiranya sumber jawaban dalam setiap pergumulan kami. Dan Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Sungguh ku bangga Yesus atas
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa puji dan sembah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, kita mau menyembah, mengagungkan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan sambil singer menyanyikan pujian ini dengan lembut. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, saya boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mengagungkan namanya. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang layak menerima segala pujian, syukur, hormat kita. Allah yang terus mengasihi dan memberkati kita. Ketika kita dalam masalah pergumulan, Allah yang senantiasa memberikan kita pertolongan. Kita sembah, kita agungkan Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bersama-sama ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Salam Bapak Ibu sidang jemaat GKSIA yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama meski tidak di rumah Tuhan, tetapi secara rohani kita hadir di hadapan hadirat Tuhan.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala situasi yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup ini. Sudah beberapa minggu kami tidak berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, tetapi kami bersyukur melalui kemajuan teknologi kami boleh secara rohani berkumpul di hadapan hadirat Tuhan. Pagi ini Bapa, kami ingin membaca firman Tuhan, kami ingin merenungkannya, menghayatinya, dan kami berdoa supaya Roh Kudus akan menolong kami supaya kami bukan hanya membaca, merenungkan dan mendengarkannya, tetapi juga melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bejina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang ini berhadapan dengan musibah yang menghantam seluruh dunia, yang dikenal dengan COVID-19. COVID-19 adalah wabah yang sangat ganas. Ia tidak pilih sasaran. Siapa saja ia dapat sikat, ia sikat. Perdana Menteri, menteri, para pejabat tinggi, bahkan juga sampai rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, orang tua, anak muda, anak-anak, semua sudah kena dengan wabah corona ini. Bahkan juga para medis dan juga para rohaniawan juga sudah kena wabah corona ini. Menyaksikan para pendeta yang hebat, yang pernyataan imannya luar biasa. Mereka yang memimpin gereja-gereja yang besar, yang berkata, God is bigger than corona. Tapi kenyataannya, ia meninggal oleh karena COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jujur saja, sebagai pendeta saya takut. Siapakah saya dibandingkan dengan para pendeta yang hebat-hebat itu? Dalam kondisi yang sulit dan menakutkan sekarang ini, saya kembali merenungkan hidup saya di hadapan Tuhan. Dan evaluasi saya adalah merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14
yang sudah kita baca tadi. Meski pada masa Tuhan Yesus, orang Farisi dan juga orang Saduki memang ada pada waktu itu. Tetapi dalam pembacaan kita dikatakan dalam ayat yang ke-9, bagian ini adalah perumpamaan. Meskipun pada kenyataannya ada orang Farisi yang punya kelakuan, yang punya sikap seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita. Ada juga orang pemungut cukai yang juga tidak disukai, yang dibenci oleh orang Israel. Tetapi dalam pembacaan kita dikatakan bagian ini adalah perumpamaan. Perumpamaan tetapi juga fakta. Dalam doa orang Farisi, ia berkata, "Aku mengucap syukur kepada Bapa di surga, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang salah dengan yang dikatakan oleh orang Farisi ini? Apakah salah menaikkan syukur kepada Allah? Apakah salah tidak menjadi orang lalim, tidak perampok, bukan pezina? Apa yang salah? Dia memberikan 1/10 dari penghasilannya. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Tidak ada yang salah dengan tindakannya tersebut. Sebagai gereja mungkin kita juga senang kalau ada jemaat seperti ini yang memberikan persembahan persepuluhan, yang berpuasa seminggu 2 kali, yang mempunyai moralitas yang baik. Sebagai gereja pasti kita senang dengan kalau ada jemaat seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penilaian Tuhan mengatakan bahwa orang Farisi ini tidak dibenarkan oleh Tuhan. Meskipun ia berpuasa 2 kali dalam seminggu, meskipun ia bukan pezina, bukan perampok, bukan orang lalim, memberikan persembahan, tetapi Tuhan katakan dia tidak dibenarkan. Sebaliknya, pemungut cukai yang dianggap oleh bangsa Israel sebagai pengkhianat bangsa, sebagai penipu yang memungut cukai melebihi yang ditentukan, karena ia pun mau mendapatkan bagi dirinya sendiri. Tetapi pada waktu dia menghadap Tuhan, dia berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan firman Tuhan katakan, orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Farisi adalah orang yang mentaati Taurat Tuhan secara hurfiah, secara legalistik. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus senantiasa menghardik orang Farisi. Karena Tuhan Yesus bukan menginginkan orang yang taat secara legalistik, yang taat secara hurfiah.
Tuhan ingin ketaatan itu dimulai dari hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan ingin ketaatan itu dimulai dari pertobatan. Dari hati yang sungguh-sungguh remuk oleh karena dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya orang Farisi ini adalah orang yang juga berdosa. Dosanya apa? Dosanya adalah kesombongan. Meski tidak ada istilah kesombongan rohani, karena memang tidak ada sombong yang rohani. Tapi orang ini menyombongkan tindakan-tindakan rohaninya. Ia merasa orang yang paling suci. Ia merasa bahwa dia orang yang paling taat. Ia merasa bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Bapak Ibu, dosa kesombongan adalah dosa awal. Dosa yang menyebabkan Lucifer dibuang dari sorga ke bumi ini. Dan firman Tuhan katakan, awal dari kehancuran adalah dosa kesombongan. Tinggi hati adalah permulaan dari sebuah kehancuran. Dan ini yang ada dalam kehidupan, dalam hati orang Farisi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi corona ini, mari kita mengevaluasi diri kita. Jangan sampai ada dalam hati kita perasaan bahwa aku orang yang taat. Bahwa aku orang yang imannya luar biasa. Mari kita belajar dari pemungut cukai ini. Yang memiliki hati yang remuk. Hati yang hancur. Yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi mau datang kepada Tuhan dengan mengaku, Tuhan, aku tidak layak di hadapan-Mu. Hati yang hancur, firman Tuhan katakan, tidak akan Tuhan pandang hina. Tuhan berkenan kepada hati yang hancur di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah gereja tidak boleh memberikan perpuluhan? Apakah gereja tidak boleh memiliki moralitas yang baik? Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Apa salahnya kalau kita seperti itu? Benar Bapak Ibu sekalian. Ketaatan kita, kesungguhan kita diawali dari hati. Kesalahan orang Farisi adalah ketaatan legalistik, ketaatan yang tidak diawali dari hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dan ini yang menyebabkan Tuhan tidak berkenan kepada orang Farisi. Tetapi Tuhan berkenan kepada pemungut cukai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa kita pada masa corona ini adalah supaya makin banyak orang yang bertobat. Baik dari kalangan atas sampai kepada kalangan bawah. Menyadari bahwa kita orang yang berdosa, yang tiap-tiap hari membutuhkan belas kasihan Tuhan. Pertobatan orang-orang dalam gereja, pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan,
yang minta belas kasihan Tuhan pada masa corona ini. Itulah yang kita harapkan terjadi. Biarlah Tuhan menganugerahkan hujan pertobatan melalui coronavirus COVID-19 atau yang disebut dengan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk sejenak kami harus mengasingkan diri. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh berdoa supaya firman Tuhan ini Roh Kudus kerjakan dalam hati kami masing-masing. Melalui wabah COVID-19 ini Tuhan, kami sungguh-sungguh disadarkan bahwa kami adalah orang yang berdosa. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan. Kami tidak dapat membanggakan moralitas kami. Kami tidak dapat membanggakan ketaatan kami, perbuatan baik kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami adalah orang yang terus membutuhkan belas kasihan Tuhan. Sama seperti pemungut cukai ini. Tuhan, kasihani kami. Khususnya dalam masa COVID-19 ini Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu atas kami. Kami terhindar Tuhan dari COVID-19 ini. Kami dilindungi, kami dijaga oleh Tuhan. Tuhan, ampuni gereja Tuhan. Ampuni umat-Mu Tuhan. Kalau kami banyak melakukan dosa. Iman kami hanya di bibir. Ketaatan kami hanya ketaatan legalistik. Tuhan, kami ingin ketaatan kami baik dalam moralitas, dalam melayani, dalam memberikan persembahan adalah ketaatan yang didasarkan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang sudah dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, minggu ini adalah minggu perpuluhan. Mari kita memberikan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Persembahannya bisa dikumpulkan kepada ketua PPJ atau majelis yang ada di wilayah kita masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, ayat firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk kita memberikan persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita sambut dengan pujian, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Tuhan
kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami agar kami senantiasa bersyukur atas apapun yang Engkau beri dalam hidup kami. Karena kami tahu apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah sekalipun menelantarkan kami. Hidup kami senantiasa berkecukupan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan yang sudah kami beri, agar kami dapat menggunakannya dalam pekerjaan Tuhan di gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sudah memberi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Warta jemaat kita pada minggu hari ini udah dikirim lewat WA di grup PPJ kita masing-masing. Bapak Ibu bisa melihat di WA yang sudah dikirim dari gereja, dan kita dapat memperhatikannya dengan baik, dan kalau ada kekeliruan dapat disampaikan kepada majelis. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dengan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bait kedua di waktu iman. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Juru Selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat Bapak Ibu yang kekasih, mari kita akan akhiri ibadah minggu kita ini dengan doa pastoral. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas lawatan-Mu terhadap ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kekuatan, semangat dan sukacita kepada kami semua. Kami bersyukur juga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Waharman. Berkati hamba-Mu, berkati istri, berkati juga anak beliau, bahkan juga mantu dan juga keluarga besar. Kami minta Tuhan biarlah kebenaran firman-Mu yang baru saja ditabur memberikan kami semangat, kekuatan untuk kami terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk kami terus menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, bahkan juga untuk taat berdoa di tengah-tengah pandemi virus corona.
Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Koko Sangkara Sipayung, kami juga berdoa untuk Saudara Samuel Kari Setiawan, kami juga berdoa untuk Ibu Dumaria Manalu, untuk Saudara Willy Hutauruk, untuk Bapak Amin Usman, untuk Saudara Joshua Daka Ewu, dan beberapa jemaat yang tidak tercatat namun juga mereka berulang tahun. Biarlah berkat panjang umur, berkat kesehatan menyertai seluruh jemaat-Mu yang minggu ini berulang tahun. Demikian kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu, pelihara mereka sepanjang satu minggu ini, baik dalam pekerjaan, baik juga dalam kesehatan, secara khusus juga anak-anak kami yang sampai hari ini masih studi, sekalipun mereka tidak studi di sekolah atau di kampus karena mereka saat ini sekarang studi dengan cara online. Biarlah Tuhan terus memberikan gairah, semangat belajar, memberikan akal budi dan kepintaran, sehingga sekalipun anak-anak kami tidak sekolah secara formal, tetapi Tuhan sendiri yang akan memberikan mereka kepintaran, kemajuan demi kemajuan dari segi akademis. Bapak, kami juga teringat untuk beberapa jemaat-Mu juga yang sampai hari ini masih mengidap sakit bawaan. Baik jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dengan akibat penyakit stroke, mereka yang masih bergumul dengan penyakit hipertensi, gagal ginjal, penyempitan jantung, asma, diabetes, kista, tumor, mioma, dan berbagai penyakit lainnya. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, supaya jemaat-jemaat-Mu yang mempunyai dan memiliki penyakit bawaan diberikan kekuatan dari segi iman mereka, supaya mereka benar-benar yakin, benar-benar percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, dan doa-doa mereka dan doa-doa kami didengar oleh Tuhan, dan pada saatnya nanti, indah pada waktunya, Tuhan akan mengangkat beban penyakit mereka, Tuhan akan mengangkat seluruh pergumulan penyakit mereka, dan di dalam nama Yesus, Tuhan pasti memberikan mereka kesembuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam seluruh jemaat-Mu yang sampai hari ini tetap memberikan semangat dalam memberi pekerjaan Tuhan, baik itu mereka yang telah memberikan persembahan perpuluhan, persembahan misi, persembahan diakonia, persembahan pembangunan, dan beberapa janji iman, bahkan juga ucapan-ucapan syukur yang diberikan lewat uang-uang mereka. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang tetap setia, tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara kehidupan jemaat-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sehingga mereka tidak mengalami kekurangan. Bahkan kami juga berdoa untuk beberapa jemaat-Mu yang mungkin yang sudah dirumahkan, atau mungkin mereka terkena dampak langsung karena virus corona, sehingga akhirnya pendapatan mereka dari segi dagang berkurang, sehingga pendapatan mereka dari segi usaha berkurang. Bahkan juga ada beberapa jemaat-Mu juga yang tidak lagi memiliki gaji. Kami doakan supaya Tuhan tolong berkati mereka, kuatkan mereka, berikan mereka jalan keluar, cukupkan kebutuhan mereka hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan, karena tangan Tuhan terus akan bekerja dan mujizat Tuhan terjadi sehingga jemaat-Mu tidak ada yang kekurangan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian kami juga tetap berdoa supaya Tuhan tolong dan membuka jalan sehingga akhirnya doa-doa kami sudah didengar, dan suatu saat nanti virus corona ini akan lenyap dari muka bumi ini dan tidak terjadi lagi penyakit-penyakit corona sehingga tidak memakan banyak korban. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami pada sesama. Jangan membawa kami kena coba, tapi lepas
bebaskanlah dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan, selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, apa yang kau sudah dengar dari firman Tuhan, lakukan itu dengan setia, dan setelah itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat pagi, selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.